terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022 ini, saya akan mengomentari netizen ungkap ke publik Firly Bahuri melakukan korupsi gratifikasi terkait penggunaan helikopter ziarah ke Palembang. Firly Bahuri selaku Ketua Umum Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada waktu pulang ke Palembang berziarah ke kuburan orang tuanya naik helikopter, diduga dibayar pihak lain soal helikopter tersebut. Perbuatan Firly Bahuri merupakan perbuatan korupsi gratifikasi yang tidak merugikan keuangan negara. Pengertian gratifikasi menerima sesuatu pemberian dari orang lain yang berhubungan dengan jabatannya selaku Ketua KPK. Pemberian dapat berupa uang, emas, berlian, naik helikopter, menginap di hotel, dibayari dalam perjalanan, atau barang berharga lainnya. Perbuatan korupsi gratifikasi melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang melanggar 3 pasal, yaitu 1. Melanggar pasal 5, ancaman hukumannya 5 tahun. Si pemberi dan penerima gratifikasi barang yang bernilai sama-sama dihukum 5 tahun. Melanggar pasal 11, ancaman hukumannya 5 tahun, dan yang dihukum hanya Firly Bahuri selaku penerima gratifikasi bantuan helikopter, sedangkan pemberi gratifikasi berupa helikopter tidak dihukum. Melanggar pasal 12 ayat 1 dan ayat 2, ancaman hukumannya seumur hidup dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Dan yang dihukum Firly Bahuri selaku penerima gratifikasi bantuan helikopter, sedangkan pemberi gratifikasi berupa helikopter tidak dihukum. Apa maksud netizen mengungkap kasus gratifikasi Firly Bahuri yang sudah dilupakan orang? Apa datangnya dari pendukung Anies Baswedan atau pendukung Lukas NMB agar tidak diproses? Kedua perkara tersebut yang sedang viral akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Berdasarkan ketentuan dalam hukum, dalam menegakkan hukum didasarkan minimal 2 alat bukti. Bila sudah cukup minimal 2 alat bukti dipenuhi, semua perkara korupsi harus diselesaikan polisi atau Kejaksaan Agung atau KPK. Semua perkara korupsi tidak boleh dipolitiskan, karena hukum itu lebih tinggi daripada politis. Harapan saya, semua perkara korupsi sudah didukung minimal 2 alat bukti harus dihukum, baik kasus Anies Baswedan, Lukas NMB, dan Firly Bahuri, berdasarkan asas equality before the law atau persamaan hak di depan hukum, baik gubernur, ketua KPK, pengusaha besar, pejabat tinggi. Kalau melakukan kejahatan harus dihukum hakim sesuai perbuatannya. Firly Bahuri selaku Ketua Umum Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada waktu pulang ke Palembang berziarah ke kuburan orang tuanya naik helikopter yang diduga dibayar pihak lain soal biaya helikopter tersebut. Perbuatan Firly Bahuri merupakan perbuatan korupsi gratifikasi yang tidak merugikan keuangan negara. Pengertian gratifikasi menerima sesuatu pemberian dari orang lain yang berhubungan dengan jabatannya selaku Ketua KPK. Pemberian dapat berupa uang, emas, berlian,
naik helikopter, menginap di hotel, dibayarin dalam perjalanan atau barang berharga, pemberian barang berharga lainnya. Perbuatan korupsi gratifikasi melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang melanggar pasal 3 pasal, yaitu melanggar pasal 5 ancaman hukumannya 5 tahun. Si pemberi dan penerima gratifikasi barang yang bernilai sama-sama dihukum. Melanggar pasal 11 ancaman hukumannya 5 tahun dan yang dihukum firly bahuri silakan penerima gratifikasi bantuan helikopter, sedangkan pemberi gratifikasi berupa helikopter tidak dihukum. Melanggar pasal 12 ayat 1 dan ayat 2, ancaman hukumannya seumur hidup dan hukuman badan maksimal 20 tahun, dan yang dihukum hanya firly bahuri selaku penerima gratifikasi bantuan helikopter, sedangkan pemberi gratifikasi berupa helikopter tidak dihukum. Apa maksud netizen mengungkap kasus gratifikasi firly bahuri yang sudah dilupakan orang? Apa datangnya dari pendukung Anies Baswedan atau pendukung Lukas NMB agar tidak diproses kedua perkara tersebut yang sedang viral akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Berdasarkan ketentuan pidana, dalam menegakkan hukum didasarkan minimal 2 alat bukti. Bila sudah cukup minimal 2 alat bukti dipenuhi, semua perkara korupsi harus diselesaikan di kepolisian atau di Kejaksaan Agung atau KPK. Salah satu pihak akan menyelesaikannya. Semua perkara korupsi tidak boleh dipolitiskan karena hukum itu lebih tinggi daripada politis. Harapan saya, semua perkara korupsi sudah didukung minimal 2 alat bukti harus dihukum, baik kasus Anies Baswedan, Lukas NMB, dan firly bahuri berdasarkan asas equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Baik gubernur, ketua KPK, pengusaha besar, pejabat tinggi, kalau melakukan kejahatan harus dihukum hakim sesuai perbuatannya. Sekian dan terima kasih.